Oke, selamat pagi. Jadi kesempatan ini kita akan membahas kisi-kisi terkait dengan aplikasi perhitungan diskon sederhana ya. Jadi ini tampilannya, bentuk tampilannya. Jadi ada sederhana untuk bagian formnya, ada inputnya, nama barang, kategori barang, harga barang, dan juga diskon ya. Jadi ada tombol hitung dan tombol bersih. Jadi pada saat kita isi nama barang beserta harganya, ketika klik hitung maka akan muncul tampilannya di sini, nama, kategori, diskon, dan juga total barang setelah diskon ya. Jadi total harga ya. Ketika kita klik kembali akan kembali ke form barang ini, form perhitungan diskon ini ya, dan tombol bersih untuk membersihkan form ya. Oke, kita mulai dengan langkah-langkah membuatnya. Jadi pastikan kita buat foldernya dulu. Misalkan saya buat folder di folder saya buat di sini folder diskon app ya. Oke, kemudian saya buat folder CSS. Saya buat lagi folder, klik kanan new folder, misalnya JS, bebas ya. Oke, jadi 2 saja ya foldernya. Kemudian saya buka Visual Studio. Kita buka Visual Studio Code. Oke, kita file open folder saja. Kita cari folder kita. Oke, diskon app ya. Kita pilih, kita select folder saja. Oke, sudah muncul di sini. Yes saja. Oke, kemudian kita buat file baru, index.html ya. Setelah itu kita buat struktur HTML, shift tombol 1, pilih tanda seru ya. Oke, sudah ya, sudah muncul di sini. Kemudian kita mulai buat di sini ya. Untuk CSS-nya kita panggil link CSS-nya. Sebelumnya itu kita buat file CSS. Jadi kita klik kanan di folder CSS, kemudian pilih new, style.css, enter. Oke, kemudian kita tutup, kita buat lagi file JS-nya, file, klik kanan, pilih new file, misalnya script.js. Oke, jadi pastikan file ini berada di dalam folder CSS dan juga file script berada di folder JS ya. Oke, kita panggil di sini link CSS. Oke, kemudian kita hapus saja ini. Kita ketik folder CSS ini, CSS, pilih CSS, kemudian pilih style.css ya. Kita sudah berhasil panggil. Selanjutnya kita akan buat kontainer. Jadi saya buat komentar di sini, bagian kontainer kalkulator ya. Oke, kita buat div, elemen div, pilih div, enter. Kemudian kita buat kelas namanya kalkulator. Oke, sorry ya, ini kelas misalnya karena diskon ya, aplikasi diskon, maka di sini diskon app ya. Oke, atau bebas Anda bisa buat di sini misalnya kontainer saja ya. Kemudian kita ganti judulnya misalnya aplikasi perhitungan diskon sederhana. Oke. Kemudian di bagian kontainer kita tab saja. Oke. Kita tambahkan judulnya H2, pilih H2. Misalnya di sini aplikasi perhitungan diskon ya. Oke. Kemudian di bawahnya kita tambahkan form. Kita ketik saja form, pilih form. Oke, kita hapus ini actionnya. Kita gantikan di sini ID-nya. Kita pilih ID namanya F barang ya, misalnya form barang.
kemudian kita klik di bagian tengah antara tag penutup dan tag pembuka form, kita enter. Oke, kita buat input. Kita buat yang pertama ini ya, masukkan nama barang ya. Untuk nama barangnya kita ketik saja input, pilih input. Oke, tipenya kita kasih teks saja, ID-nya kita kasih di sini nama barang. Oke, kemudian kita tambahkan atribut placeholder ya untuk keterangannya ini ya. Ini placeholder, masukkan nama barangnya. Jadi ini untuk keterangan input sini. Kita tambahkan masukkan nama barang. Oke. Ya. Masukkan nama barang sudah. Kemudian di bagian bawah kita copy saja ini. Ada berapa di sini? Kita lihat ada 4 ya. Kita copy, blok, Ctrl C, kita enter, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. Ada 4 di sini ya. Kita mulai rubah di sini setelah nama barang di sini ini kategori ya. Kategori. Jadi ID-nya perlu dirubah ya. Sini kategori. Oke, tipenya tetap teks. Kemudian yang berikut kita tambahkan di sini harga ya. Kita hapus saja ini harga. Kemudian di sini kita tambahkan harga barang. Oke, yang berikut di sini kita tambahkan diskonnya. Diskon. Ini diskon barang. Oke, sudah ya. Ini sudah. Kemudian kita tambahkan di bawah sini lagi untuk buttonnya. Kita ketik button, pilih button. Kemudian kita tambahkan di sini teksnya hitung. Oke. Setelah itu di dalam ini kita tambahkan kelasnya. Tipe duluan ya. Tipe button. Oke. Kemudian kelasnya misalnya kita buat saja kelas namanya biru. Jadi tombolnya nanti kita desain warna biru ya. Setelah itu kita tambahkan fungsi di sini ya, on click. On click. Ya, pilih on click ini. Kemudian kita tambahkan fungsi namanya hitung diskon. Oke, buka kurung, tutup kurung. Oke, jadi fungsi ini yang akan kita eksekusi atau kita buat pada file JavaScript ini ya, di script sini ya. Oke, setelah itu kita copy lagi, copy buttonnya, buat button yang kedua ini. Button yang kedua ini namanya button bersih ya. Kita copy saja, kita paste di bawah. Sama juga ini kita kasih namanya misalnya merah ya, untuk kembali ya, bersihkan ya. Kemudian di sini kita buat prosedurnya atau fungsinya namanya bersih. Oke, dari sudah kita sudah buat formnya. Kemudian di bagian bawah kita buat lagi, misalnya di sini kita buat div, kita enter saja. ID-nya kita namakan tampil data. Oke, tampil data ya. Dari tampil data ini ID-nya ini yang di sini ya. Kita akan buat ini ya. Oke. Kita tambahkan di sini tab saja. Kita gunakan fungsi H3 saja, heading 3. Misalnya nama barang. Oke, titik 2 kita tambahkan di dalam sini span. Kita gunakan atribut span di dalamnya. Di sini kita tambahkan ID namanya misalnya hasil nama barang. Oke, jadi tidak usah pakai spasi ya, kita pakai underscore. Kemudian kita copy lagi ini sebanyak 4 kali ya. Oke, ini kategori. Oke, di sini kita ganti namanya, ganti
kategori. Oke, kemudian kita enter lagi, kita paste lagi. Ini namanya misalnya nilai diskon. Oke, diskon barang ya, diskon saja. Oke, di sini hasil, misalnya hasil diskon. Oke, jadi bebas ya, untuk penamaan ini bebas ya, untuk ID-nya bebas. Yang penting Anda mudah untuk ingat saja ya. Kita copy lagi, kita paste di sini. Total harga. Ini hasil total harga. Oke, sudah ya. Jadi ini sudah berhasil kita buat. Yang terakhir di sini kita tambahkan script. Kita panggil script JS-nya. Script, pilih script src. Kita panggil JavaScript-nya, ini berada di folder JS ya. Kita tambahkan di sini JS. Kita pilih JS, pilih script ya, kemudian Ctrl S untuk disimpan ya. Oke, saya rasa sudah. Kemudian kita coba jalankan dua layar. Kita buka Chrome-nya. Ya, kita coba jalankan di sini ya. Jadi Anda bisa klik kanan, bisa run ini ya, run debugging, start debugging atau live server ya, atau go live nya. Saya gunakan go live di sini ya. Iya. Ini dia jalankan menggunakan Edge ya. Kita copy saja linknya, kita blok, kita copy, kita tambahkan di sini ya. Oke, sudah muncul sini aja. Ini belum didesain CSS-nya, sudah muncul namanya untuk hasil desainnya. Selanjutnya kita buat CSS-nya. Kita desain CSS-nya di sini ya. Oke, jadi kita mulai desain dengan CSS-nya. Yang pertama kita desain untuk bagian body ya. Bagian body. Oke, kita buat font family-nya. Body. Oke, spasi buka kurung awal. Font family-nya misalnya saya pilih Soge ya, ini ya. Kemudian saya enter. Oke ya, display-nya saya kasih flex. Kemudian justify content-nya, kasih posisi center ya. Align itemnya juga center. Height-nya saya kasih misalnya 100 satuannya VH ya. Oke, dan terakhir untuk background color-nya silakan disesuaikan. Misal saya di sini gunakan background color abu-abu ya. Oke, saya Ctrl S di sini. Oke, sudah mulai berubah ya posisinya ya. Kemudian hurufnya sudah berubah menjadi Soge ya. Kita mulai desain yang berikut untuk bagian kontainernya. Oke, kita enter. Jadi kita akan desain kontainer ini ya, bagian kontainer ini ya. Oke, kita ketik saja karena kontainer ini merupakan kelas, maka kita mulai dengan tanda titik ya. Jadi titik atau dot container, buka kurung awal. Kita mulai background colornya misalnya white ya, atau Anda gunakan background juga boleh ya. Bebas ya background colornya. Paddingnya saya kasih 20 px.
border radiusnya saya kasih misalnya 15 px. Kemudian box shadownya, untuk bayangannya saya kasih 00 10 px. RGBA nya saya hapus saja ini, misalnya 0,1 sini ya. Oke, jadi 0 dan 0,1 ya. Kemudian untuk text align-nya saya kasih center, displaynya tetap flex durationnya saya kasih kolom dan terakhir widthnya saya kasih misalnya 96 saja, 9% ya untuk ukuran ininya ya. Coba kita Ctrl S. Oke, sudah mulai muncul di posisi tengah ya. Selanjutnya kita desain untuk bagian ini ya, untuk inputnya ya, input dan juga buttonnya ya. Jadi kita buat komentar di sini untuk CSS nya bagian input button, bagian elemen ini ya. Yang ini yang akan kita desain. Kita ketik saja input karena elemen, jadi kita tidak usah menggunakan titik, koma, button. Oke, buka Ctrl Enter, kita mulai marginnya saya kasih 10 px 0, kemudian paddingnya saya kasih 10 px, kemudian font size nya saya kasih 16 px misalnya, dan terakhir width-nya saya kasih 96%. Oke, ini 96%. Ini width-nya ini, sorry ya, untuk kontainernya saya kasih 400 ya, 400 px ya. Ini yang 96% ya. Saya Ctrl S. Oke, sudah mulai muncul ya ini ya, tampilannya sudah mulai muncul. Kemudian yang berikut lagi kita mulai desain untuk ya, untuk buttonnya. Kita akan desain buttonnya, kelasnya namanya biru dan juga merah ya. Oke, kita mulai desain di sini. Yang pertama kita desain untuk buttonnya sini, untuk bagian warna buttonnya. Yang pertama merah, kita gunakan merah ya. Biru duluan ya, biru ya, ini biru kemudian merah di sini ya. Oke ya, biru merah, biru. Kita mulai desain background colornya saya kasih blue. Oke, kemudian colornya saya kasih white ya. Oke, teksnya ya, bordernya saya kasih solid 1 px, saya kasih warna abu-abu ya. Oke, kemudian terakhir kursornya ini saya kasih pointer ya. Oke, Ctrl S ya, sudah warna biru ya. Hal yang sama kita desain untuk hitung ya. Oh sorry, ini bersih ya, yang ini
saya belum ganti di teksnya di sini ya. Ini ganti bersih. Oke, Ctrl S ya, ini bersih ya. Nah, untuk kelasnya merah ya, warna merah ya. Kita desain di sini sama, kita copy saja ini, kemudian kita paste di bawah. Biru kita ganti dengan merah. Oke, warna blue ini kita ganti dengan misalnya red atau brown ya. Oke, sama, saya Ctrl S ya, sudah muncul ya di sini ya. Jadi terakhir ini kita tambahkan button kembali di sini ya. Kita ke index ya, kita copy saja ini buttonnya, Ctrl C, kemudian kita paste di bawah total harga ini ya. Di sini saya ganti misalnya warnanya orange ya, orange. Oke, di sini saya ganti untuk namanya saya kasih kembali ya, fungsi ya, kembali. Kembali di sini saya ganti kembali. Oke, kemudian saya Ctrl S, saya lihat hasilnya ya. Ini button kembali sudah ada di sini ya. Yang berikut kita desain untuk CSS nya sama, kita copy saja, Ctrl C, Ctrl V. Ini orange tadi ya, orange. Ini saya ganti warna orange ya, Ctrl S ya, sudah muncul ya. Jadi bebas, silahkan di desain. Jadi nanti tampilannya seperti ini ya. Oke, sekarang kita akan buat JavaScript-nya. Yang pertama kita sembunyi dulu untuk hasilnya ini ya, hasil hitung di sini ya. Oke, kita kembali ke HTML, kita tambahkan di sini misalnya H2 hasil hitungan diskon barang. Oke, kita Ctrl S, kita kembali ke ini ya, nanti akan muncul seperti ini ya. Oke ya, jadi yang berikut kita buat file JS nya ya, JS nya ini ya. Jadi kita akan sembunyikan tampil data ini ya. Jadi pada saat kita jalankan yang muncul hanya form barang ya. Jadi ketika kita klik hitung diskon, maka muncul hasil tampil data ini ya. Jadi kita mainkan di JavaScript, kita akan gunakan fungsi style, displaynya, block, dan none ya. Oke, jadi yang pertama kita buat dulu komentar di sini. Ini bagian tampilan pertama web aplikasi dijalankan. Oke, kita buat pertama, kita ketik dokumen dot add event listener ya. Nah, add event listener, kemudian buka kurung, tanda petik 2, kita pilih DOM ini ya, DOM content load ya, maksudnya pada saat load pertama. Kemudian kita tambahkan fungsi. Oke, buka kurung, tutup kurung, kemudian buka kurung kerawal, enter. Oke, fungsinya seperti ini. Kita coba dengan perintah alert, apakah berhasil. Halo, Ctrl S, kita coba di sini ya, sudah muncul ya. Ini sudah muncul pas saat dijalankan, muncul pesan halo. Oke, jadi fungsi ini sudah kita berhasil buat. Kita coba desain lagi. Yang pertama kita buat tutup ya, kita tutup untuk
ID tampil data ini ya. Kita tutup dulu, yang kita tampil hanya ini ya, yang form barang saja. Jadi kita buat di sini dokumen dot get element by ID. Kita ambil ID-nya. Yang pertama ini ID F barang ya, F barang. Jadi F barang yang ini ya. Oke, kemudian F barang dot style dot display-nya sama dengan blok. Jadi blok ini kita tampilkan. Kemudian kita sama hal yang sama juga, kita copy saja, kita paste di sini untuk tampil data. Jadi kita double klik saja, Ctrl C, kemudian kita double klik di sini, Ctrl V ya. Ini kita kasih none. Jadi kita ini untuk sembunyi, ini untuk munculkan. Oke. Jadi blok ini untuk munculkan, none ini untuk sembunyi ya. Oke. Setelah itu kita coba save, Ctrl S. Ya, sudah berhasil ya. Jadi untuk tampil data ini kita sudah berhasil sembunyikan ya. Oke. Kemudian langkah berikut kita buat form hitung diskon ya. Kita buat bagian fungsi hitung diskon. Oke. Kita mulai fungsi kita tambahkan fungsi diskon di sini ya. Hitung diskon ini yang mana? Nah, ini hitung diskonnya. Jadi harus sama ya. Kita double klik saja, ini hitung diskon. Oke, kita tambahkan di sini pasti. Jadi harus sama. Ya, hitung diskon. Buka kurung crawl, enter ya. Oke, kita akan coba alert. Hitung diskon. Kita coba Ctrl S. Coba klik ini ya, muncul tidak? Ya, muncul ya. Berarti fungsi ini sudah berhasil kita buat di JavaScript ya. Jadi untuk cara tesnya seperti itu ya, kita gunakan alert saja. Setelah itu kita mulai buat, kita copy saja ini. Oke. Kita paste di sini. Ya. Kita ganti ya. Jadi pas saat kita klik hitung diskon, maka formnya hilang, kita tampilkan yang form tampil data ya. Bisa ya. Oke. Oke, kita tinggal ganti saja ini non. Oke, ini non, ini blok. Oke, jadi ini sembunyi, ini muncul seperti itu ya. Oke, Ctrl S ya. Kemudian kita buat lagi untuk, misalkan saya uji coba ya, saya refresh, saya klik hitung, ya sudah muncul ini ya. Sekarang kita buat form kembali ini ya. Pas saat saya klik kembali, maka dia akan kembali ke ini ya. Oke, saya coba di sini kembali karena ini ada muncul aplikasi ini dua heading ya. Jadi saya hapus saja ini, hapus saja. Oke, kita akan buat untuk tombol kembali ya. Jadi sama tombol kembalinya, kita enter, bagian fungsi tombol kembali. Oke, kita enter. Jadi di sini kita buat fungsi tombol kembali. Ini tombol kembalinya ya, ini ya. Ini fungsinya. Kita copy saja ini. Kita buat fungsi. Kita paste tadi kembali. Kemudian kalau enter, kita copy lagi ini ya. Kita copy saja. Kita copy yang ini saja di atas karena sama. Pada saat kembali dia akan tampilkan form barang ya.
Oke, saya Ctrl S, coba saya klik. Jadi ini dinamakan manipulasi DOM ya, dokumen object model ya. Jadi ini saya hitung, klik. Oke, saya kembali. Oke, saya hitung, saya kembali. Oke, ya seperti ini nanti munculnya ya. Kemudian saya ketik bersih, maka ini akan bersih ya. Oke, langkah berikut kita ubah untuk harga dan diskon ini jadi tipenya number ya. Oke, kita ke index HTML untuk form ini. Nah, ini diskon, ini tipenya harga duluan. Kita tampilkan tipenya number, ini juga number ya. Kita Ctrl S. Ya, ini sudah muncul ya. Jadi Anda ketik huruf di sini tidak bisa ya. Kalau angka bisa ya. Yang teks, Anda ketik teks bisa. Oke, seperti itu ya. Jadi untuk desainnya sudah. Kita lanjut untuk perhitungan diskonnya. Jadi di bagian bawah sini kita mulai diskonnya, hitung diskon. Oke, kita buat variabel let. Yang pertama nama barang sama dengan, kita gunakan dokumen get element by ID. Yang pertama ID-nya misalkan ID nama barang ini ya, kita double klik ID-nya, kemudian kita paste di sini ya. Ya, dot value ya, dot value ya. Oke, dot value ya. Kemudian jadi ini nama barang, isi dari nama barang ini kita akan simpan variabel nama barang ya. Jadi kita buat variabel nama barang untuk menyimpan isi dari nama barang yang kita input di sini nih ya. Oke, hal yang sama kita buat juga untuk variabel baru, ada 4 ya. Iya, kita ganti di sini kategori, kemudian di sini harga, kemudian di sini diskon. Oke, di sini kita ubah lagi sama dengan ini ya, kategori barang. Kita double klik saja di ID-nya, Ctrl C, kemudian di sini kita double klik Ctrl V. Oke, lanjut berikut lagi di bawah harga dan diskonnya. Jadi harus sama ini ya, ini harga, ini diskon ya. Jadi ID ini pastikan harus sama dengan ID yang ada di sini ya, karena kita ambil nilainya di sini ya, atau value-nya ya. Oke, sudah ya, kita Ctrl S saja. Kemudian kita buat lagi dua variabel, namanya let untuk nilai diskon, dan juga total harga. Oke, setelah itu kita buat kondisi di sini, buat kondisi kesalahan. Kita buat kondisi kesalahan, misalnya sini if. Jadi yang pertama, jika tidak sama dengan nama barang ini, trim ini artinya kosong ya, trim. Jadi jika nama barangnya kosong, tidak sama dengan kosong ya. Ya, jika nama barangnya tidak kosong, atau isi ini ya, isi dari sini value-nya kosong, atau ini kita pakai tanda garis lurus 2 ya, atau yang pertama is, yang kedua is none harga. Oke, kemudian atau lagi is none diskon.
kemudian atau harga tidak sama dengan 0 atau diskon lebih kecil 0, dan berikut lagi atau diskon lebih besar 100 ya. Oke. Jadi ini kondisinya. Kita bisa enter saja di sini. Oke. Jadi ini nama barang, kemudian kita bisa buat lagi di sini karena ada kategori barang ya. Kita buat lagi kategori barang .trim ya. Jadi ini kondisi kesalahannya. Kita tambahkan buka kurung kurawal, enter sini ya. Jadi kesalahan-kesalahan ini jika terjadi maka akan munculkan pesan di sini ya. Kita buat pesan di sini, alert masukkan data yang valid, kemudian termasuk harga dan diskon harga yang valid dan diskon antara 0 sampai 100 ya. Jadi ini kondisinya ya. Jadi jika tidak memenuhi ini maka dia akan memunculkan pesan ini ya. Kemudian jangan lupa kita tambahkan return. Fungsi return ini untuk mengembalikan ya. Jadi dia tidak akan eksekusi untuk perintah selanjutnya di sini. Jadi ini untuk kondisi kesalahannya kita sudah buat. Yang berikut kita buat lagi untuk rumusnya. Nilai diskon sama dengan harga dikali diskon dibagi 100 ya. Oke, kemudian total harganya sama dengan harga dikurang dengan nilai diskon ya. Jadi total harga yang dibayar sama dengan harga dikurang harga asli dikurang dengan nilai diskon yang sudah diperoleh ini. Dan selanjutnya kita buat untuk tampilkan data. Jadi di sini rumus hitung diskon. Oke. Sudah ya. Tampilkan data di sini. Kita tambahkan dokumen get element by ID yang pertama untuk tampilkan di sini ya. Untuk yang tampilkan datanya ini ya, hasil nama barang, hasil kategori barang, hasil diskon dan hasil total harga. Ya, kita buat pertama di sini, kita copy saja ini ID yang ini hasil nama barang ya. Kita double klik, kita copy saja, kita paste di sini. Ya, dot text ya, text content ya, dot text content ini ya. Ya. Sama dengan nama barang. Nama barang ini yang mana? Nama barang ini yang tadi kita sudah simpan di variabel ini ya. Kemudian kita titik koma, kita copy saja ini sebanyak 4. Oke. Yang kedua ini untuk kategori barang ya. Kita double klik saja. Kita copy, kita double klik di sini, kita hapus, kita paste lagi. Kembali lagi hasil diskon juga sama. Kita hapus ini, kita paste. Dan juga ID, kita double klik saja untuk total harganya. Kita paste. Oke, sudah ya. Terakhir kita tinggal rubah ini. Ini kategori barang. Hasil diskon ini sama dengan nilai diskon. Nilai diskonnya apa?
ya, kita ubah ke fungsi to fix ya. To fix misalnya 2 angka di belakang koma ya. Oke. Kemudian yang terakhir untuk total harga juga sama. Total harga dot to fix 2 angka di belakang koma. Oke. Kemudian kita Ctrl S. Ya, oke, saya rasa sudah. Tinggal kita coba jalankan saja ya. Kita kembali indeks. Ya. Kita buka hasilnya sini, kita refresh saja. Misalkan kita klik hitung, ya munculkan di sini ya. Ada muncul pesan masukkan data yang valid termasuk harga dan yang valid dan diskon yang valid ya. Oke, jadi ini kondisi yang tadi kita buat di sini ya. Jadi pastikan kita masukkan harga yang sesuai dan juga nama barang, kategori barang dan juga diskon ya. Kalau tidak, maka akan munculkan pesan ini ya, karena kita sudah pasang kondisi kesalahan di sini. Jika nama barangnya kosong, kategorinya kosong, kemudian harganya kosong, isnan ini kosong ya, diskonnya kosong, harganya di bawah dari 0, diskonnya di bawah 0 atau di atas 100, itu akan menunjukkan pesan ini ya. Oke, kita kembali saja, masih kosong ya. Oke, kita besarkan ini sebentar ya. Untuk bagian yang ini kita copy saja, yang ini cut saja, Ctrl X saja, kita cut, kemudian kita paste di bawah sini, di bagian bawah sini ya. Jadi untuk fungsi yang ini kita blok, klik kanan, cut. Oke, kita tampilkan di bawah sini. Oke, kita paste di sini ya. Jadi setelah hitung baru kita sembunyi dan munculkan tampil data ya. Kita Ctrl S saja. Kita coba isi di sini. Misalnya nama barang sabun Lifebuoy. Oke, kategorinya sabun. Harganya misalnya 4.000. Diskonnya 5%. Kemudian kita hitung ya, nama barangnya sabun Lifebuoy, kategori barangnya sabun, diskonnya 200 ya. Jadi total harganya 3.800. Jadi ini yang tadi to fix ini artinya 2 angka di belakang koma. Ini ya maksudnya tadi ya. Ya, ini ya. Nilai diskonnya kita kasih 2. Kemudian total harganya kita kasih 2 juga. Oke. Seperti itu ya. Kemudian kita coba tekan bersih, belum ada ya. Terakhir ini kita buat untuk fungsi bersihkannya. Oke, fungsi kembali sudah. Terakhir kita buat bagian fungsi tombol bersih. Kita buat fungsi, kemudian tombol bersih ini kita lihat fungsinya di sini namanya apa ya, bersih ya. Ini namanya bersih, sama kita tulis bersih, buka kurung tutup kurung, spasi kurung awal, enter. Oke, bersih ini kita gunakan fungsi resetnya. Jadi nama yang ini, nama formnya ini, ID-nya apa, kita lihat ya, ID formnya nama barangnya, F barang ya. Ya, kita akan reset F barang ini, maka semuanya akan terhapus ya. Jadi kita mulai buat dokumen .get element by ID. Nama ID-nya tadi F barang ya. Barang dot reset ya. Buka kurung tutup kurung. Ya. Reset. Ya, seperti ini ya. Ya, titik koma. Oke. Kita Ctrl S saja. Oke. Coba kita hitung misalnya di sini nama barangnya misalnya susu dan co. Oke. Harganya misalnya 6.000.
tutorialnya, maka minumannya harganya misalnya 6.000, diskonnya 10%. Kemudian kita coba hitung ya, harga diskonnya 600, total harganya 6.000 dikurang 600 bukan 5.400 ya. Kita kembali. Oke, ini masih ada ya, kita bersihkan di sini. Ya, berhasil ya. Jadi ini fungsi bersihkan ya. Jadi saya rasa ini sudah untuk perhitungan diskon sederhana. Silakan diuji coba. Jadi silakan pahami fungsi-fungsinya. Jadi ini berhasil. Oke, kita kembali bersihkan. Ya seperti ini ya. Silakan dipahami fungsi-fungsinya untuk HTML-nya, style CSS-nya, dan juga JavaScript-nya ya. Jadi ini fungsi aplikasi sederhana saja ya. Jadi saya rasa ini selamat mencoba, semoga berhasil dan mudah dipahami. Sekian dan terima kasih ya.